Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengarkan video saya hari ini dalam keadaan sehat. Sekarang kita melanjutkan dengan tema berikutnya, yakni tentang pengusaha kena pajak. Kenapa ini penting? Karena masih banyak yang ternyata masih nggak paham kewajiban setelah menjadi PKP. Jadi, kan yang namanya PKP itu kan ada syarat dan kewajibannya. Jadi, kapan dia harus PKP dan setelah jadi PKP, apa yang harus dia lakukan. Gitu. Oke, kita akan membahas tentang PKP ini. Pertama adalah, kita akan membahas PKP. Nah, berikutnya, kita akan membahas tentang, ya seperti kaidah jurnalistik, tentang apa, kenapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, kita akan membreakdown ini tentang 5W1H ini. Kita akan mulai dengan yang pertama, tentang apa itu PKP atau definisinya. PKP, definisinya adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang menyerahkan jasa kena pajak atau barang kena pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN. Artinya, PKP ini bukan hanya sekedar perusahaan, tapi juga bisa orang pribadi yang melakukan barang kena pajak, yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Artinya gini, PPN itu menganut asas negative list. Artinya semua barang pada dasarnya dikenakan PPN, semua jasa dikenakan PPN, kecuali yang ada di undang-undang. Makanya di undang-undang PPN itu kita hanya mengenal apa barang yang hanya disebutkan apa saja barang yang tidak dikenakan pajak. Contohnya ada uang tunai, surat berharga, emas batangan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang jasa yang tidak dikenakan pajak. Misalkan jasa perbankan, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Nah, artinya, selain dari yang disebutkan di undang-undang, maka dia dikategorikan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Gitu. Nah, artinya di sini, pengusaha itu berarti yang melakukan kegiatan usaha ya, baik pribadi ataupun badan. Berarti pada dasarnya, hampir semua barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan itu berarti kena PPN. Tetapi, baru bisa kita kenakan PPN kalau kita sudah menjadi PKP. Gitu. Jadi kalau kita bukan PKP, ya otomatis tidak kita kenakan PPN. Artinya kita tidak memungut PPN. Gitu. Mau apapun barang yang kita jual. Mungkin lebih lanjut, mungkin akan lebih jelas lagi. Oke, setelah definisi, apa sih keuntungannya? Keuntungan menjadi PKP itu apa? Oke, kita lanjut. Keuntungannya, paling tidak ada 3 di sini. Pengusaha akan dinilai mempunyai sistem yang legal secara hukum dan tertib bayar pajaknya. Kenapa? Karena menjadi PKP itu ada syarat tambahannya. Jadi kan, proses pertama kan kita harus mendaftarkan diri memiliki NPWP ya, menjadi wajib pajak dulu nih. Kalau menjadi wajib pajak, itu kan syaratnya kemarin sudah kita bahas ya, subjektif dan objektifnya terpenuhi. Subjektifnya dia sebagai warga negara Indonesia, usia dewasa dan sebagainya, atau badan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian objektifnya adalah pada saat kita memiliki penghasilan atau ketika sudah ada kegiatan usaha. Itu objektif dan subjektifnya terpenuhi. Artinya pada saat itu kita wajib punya NPWP. Nah, menjadi PKP artinya lebih lagi, gitu, lebih advance lagi, gitu. Kemudian, nah artinya kan ketika lebih advance, lebih
stepnya lebih tinggi lagi, artinya kan secara hukum, secara ketaatan pajak kan artinya lebih tinggi ya. Jadi lebih wah ini berarti pembukuannya lebih baik nih. Oh berarti omsetnya besar nih, seperti itu. Jadi di mata hukum, di mata bisnis gitu mungkin akan lebih baik gitu. Jadi akan terlihat lebih baik gitu. Kemudian yang kedua adalah dapat melakukan transaksi penjualan kepada bendahara pemerintah atau dalam hal ini pemungut gitu. Kan biasanya bendahara pemerintah ya atau BUMN gitu atau ya dinas-dinas gitu kan termasuk bendahara pemerintah ya. Biasanya mereka ketika transaksi dengan mereka itu mereka mensyaratkan harus PKP terlebih dahulu rekanannya. Jadi misal ketika saya punya toko elektronik misalkan, kemudian saya menjual barang elektronik itu ke dinas pendidikan gitu. Nah, biasanya dinas pendidikan itu akan mencari toko-toko elektronik yang sudah PKP. Kenapa? Karena secara ketentuan sendiri ketika mereka melakukan pembelian barang, mereka juga harus memungut PPN gitu. Jadi ya kan kalau kita sudah jadi PKP kan udah clear ya, artinya ya kita bisa mengungut PPN, kita bisa juga dipungut PPN kalau kita transaksi dengan bendahara. Gitu. Jadi ya lebih aman aja daripada Anda bukan PKP. Gitu. Secara ketentuan lebih aman. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengkreditkan faktur pajak masukan, sehingga tidak perlu jadi biaya produksi. Contohnya seperti ini, faktur pajak masukan itu. Katakanlah tadi ya, toko elektronik misalkan. Toko elektronik artinya kan kalau toko itu kan kita hanya menjual barang ya, bukan memproduksi barang. Nah, misalkan kita belinya, kan kalau kita menjual kan pasti ada yang kita beli. Misalkan kita membeli TV gitu dari produsen atau dari distributor utamanya misalkan. Katakanlah kita beli 50 TV LED misalkan. Nilainya 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, biasanya kan kalau distributor juga kan pasti PKP juga ya. PKP. Nah, ketika distributor itu menjual barang, mereka akan memungut PPN. Artinya, barang yang 100 juta tadi itu plus PPN 10%. Berarti yang kita bayarkan ke distributor yang kita beli barang tadi itu harganya adalah mencapai 110 juta. 100 untuk nilai barangnya, 10 juta itu untuk PPN-nya. Nah, yang 10 juta ini itu adalah pajak masukan Anda. Jadi nanti akan Anda dapatkan faktur pajak masukan sebesar ya 100 dan 10 juta PPN-nya. Nah, PPN 10 juta ini bisa Anda kreditkan. Bisa Anda kurangkan dari ketika Anda menjual barang lagi. Ya kan, misalkan tadi harga belinya 100 juta. Kan pastinya ketika Anda jual, kan harganya nggak mungkin tetap 100 kan, pasti ada, Anda pengen untung di situ kan, ada selisih laba di situ. Anggaplah kita jualnya 120 juta misalkan. Otomatis PPN-nya yang Anda pungut kan berarti 100 juta kali 10%, 12 juta. Oke, 12 juta ini PPN yang Anda pungut. Itu artinya pajak keluaran, faktur pajak keluaran. Jadi faktur pajak keluaran itu sama dengan ketika PPN Anda jual, kita pungut PPN-nya. Kalau pajak masukan artinya faktur pajak atau PPN yang kita dapatkan dari pembelian. Nah, tadi kan penjualannya PPN-nya kan 12 juta. Nah, kalau Anda bukan PKP, ya otomatis ya Anda nggak kena PPN kan gitu. Tapi yang 10 jutanya tadi itu jadi biaya. Jadi kalau Anda bukan PKP, yang 10 juta yang dari distributor tadi, itu jadi biaya buat Anda. 10 juta kan? Tapi kalau Anda PKP, Anda cukup memungut PPN 12 juta, tapi Anda dapat tabungan di sini 10 juta. Artinya Anda membayar PPN itu cukup 2 juta. Jadi lebih untung mana? Anda membayar PPN 2 juta, atau Anda menjadikan 10 juta tadi sebagai biaya. Kan pasti lebih untung kalau Anda PKP kan, gitu. Itu kalau transaksinya dengan PKP, gitu. Jadi lebih menguntungkan kalau Anda PKP. Kalau Anda transaksinya juga ke sesama PKP, baik itu jual ataupun beli. Gitu. Jadi tadi ilustrasinya tadi, Anda jual 12 juta, pajak masukannya, mengkreditkannya berarti 10, artinya selisihnya
yang harus Anda bayarkan sendiri adalah 2 juta. Itu kalau PKP. Tapi kalau Anda bukan PKP, Anda dapat faktur pajak masukan 10 juta. Ya udah, itu nggak bisa dikreditkan. 10 juta ini tadi ya udah jadi biaya aja. Otomatis kalau jadi biaya apa? Laba Anda akan berkurang. Karena biayanya menjadi lebih besar. Dari yang harusnya 100 menjadi 110. Karena kan plus PPN. Itu sekedar ilustrasi untuk pengkreditan pajak masukan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Aturannya sekarang. Aturannya itu ada di ini. Kalau untuk undang-undang itu ada di nomor 42 tahun 2009, itu tentang PPN. Kemudian PMK nomor 197 tahun 2013 ini mengatur batasan PKP, karena nanti ada aturannya sampai mana PKP ini menjadi wajib atau pengusaha ini menjadi wajib PKP, sampai batasan omset mana. Nah, itu diatur di PMK 197. Nah, kemudian ada di Perdirjen juga, Perdirjen nomor 4 tahun 2010 ini mengatur tentang tempat terdaftar. Jadi kita harus terdaftarnya di mana saja, gitu. Kalau PKP, misalkan kita punya beberapa kegiatan usaha, misalkan katakanlah kita rumahnya di Bekasi misalkan, tapi kemudian kita punya beberapa usaha di beberapa tempat, katakanlah ada di Karawang, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan sebagainya. Nah, manakah yang menjadi tempat PKP, mana yang harus kita daftarkan PKP-nya, seperti itu. Nah, aturannya ada di Perdirjen ini. Nah, itu silakan Anda baca. Misalnya sebagai landasan hukum ya di sini. Oke, ini tentang aturannya. Berikutnya tentang saat daftarnya. When, kapan. Nah, kalau PKP tadi kan ada batasannya sesuai dengan PMK 197 tadi ya. Batasannya adalah ini. Di atas 4,8 miliar. Maka paling lambat dia harus menjadi PKP masa berikutnya. Gitu. Jadi misalkan gini, kita pakai ilustrasi ya. Saya sudah siapkan ilustrasinya. Nah, seperti ini ilustrasi timeline-nya. Misalkan Januari Anda sudah mulai produksi nih. Kegiatan usahanya mulai berjalan. Oke, kemudian Januari, Februari, Maret sampai April, omsetnya Anda katakanlah mencapai 4 miliar. Untuk 4 bulan ini, Januari sampai April. Oke, 4 miliar. Nah, berikutnya, omset 4 miliar, kemudian Mei. Mei ini omsetnya menjadi 5 miliar, kumulatif kan? Mei ini menjadi 5 miliar. Artinya, Mei ini kan sudah di atas 4,8 ya. Tadi kan batasannya untuk menjadi PKP adalah, menjadi wajib PKP itu kalau di atas 4,8 miliar. Artinya kan kalau 5 miliar itu berarti sudah di atas kan. Nah, berarti akhir bulan berikutnya, akhir bulan Juni itu berarti harus sudah PKP. Anda harus sudah mendaftar, harus sudah mengukuhkan diri ke kantor pajak terdaftar Anda gitu. Jadi Anda harus urus PKP-nya. Karena kalau enggak ya kita bisa hitung secara jabatan gitu. Kita bisa tarik mundur kalau Anda telat, misalkan telat untuk PKP gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, berikutnya berarti setelah Anda PKP, ya sudah, berarti setiap penyerahan barang Anda, setiap Anda menjual barang atau jasa Anda, itu berarti Anda harus pungut PPN. Berapapun nilainya. Gitu. Jadi, katakanlah Anda seorang properti misalkan, agen properti atau developer rumah gitu. Nah, berarti sampai dengan 4 miliar mungkin Anda nggak pungut PPN karena Anda bukan PKP. Tapi ketika sudah di atas 4,8 dan sudah PKP, berarti penyerahan berikutnya, penyerahan ketika Anda jual rumah berikutnya, maka itu harus ditambah PPN 10%. Karena Anda sudah jadi PKP. Ya walaupun ya berarti artinya kan, waduh berarti harga rumah saya naik dong. Ya memang, tapi kan Anda juga bisa mengkreditkan pajak masukan Anda. Dari toko bangunan, dari toko besi, dan sebagainya kan gitu. Jadi kan tadi hitung-hitungannya ya bisa jadi akan lebih menguntungkan bagi Anda kalau Anda PKP gitu.
Karena Anda nggak perlu biayakan lagi itu pajak-pajak masukan Anda dari semen, toko besi, atap dan sebagainya kan. Ini untuk contoh timelinenya. Jadi paling lambat itu masa paling lambat ya, artinya ketika di bulan Mei pun Anda sudah bisa PKP gitu. Jadi, waduh, omsetnya naik nih. Ya berarti Anda bersyukur dong kalau omset naik gitu kan. Wah, berarti Anda harus siap-siap minta pengukuhan PKP gitu. Anda harus PKP di situ. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau jadi PKP nih, tapi omset saya belum 4,8, nggak apa-apa. Jadi yang namanya pengusaha kecil ya. Pengusaha kecil itu artinya pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Gitu. Artinya kalau Anda mengajukan PKP ya kita persilakan. Contohnya tadi karena saya mau transaksi dengan pemerintah nih gitu. Sementara syaratnya saya harus PKP. Ya udah silakan ajukan diri gitu. Dan PKP ini bisa dicabut sewaktu-waktu. Anda bisa ajukan pencabutan gitu. Atau kita juga bisa melakukan pencabutan. Pencabutan seperti apa? Ya artinya ketika sudah tidak memenuhi syarat, ya itu bisa kita cabut PKP-nya. Atau wah Pak, tahun ini omset saya menurun nih. Ya udah saya cabut PKP saya gitu. Jadi Anda tidak perlu memungut PPN lagi, Anda nggak perlu buka faktur, nggak perlu lapor SPT dan sebagainya gitu. Jadi secara administrasi Anda lebih ringan. Walaupun keuntungan-keuntungan tadi ya tidak bisa kita debatkan lagi ya gitu. Jadi ya on off intinya gitu. Anda bisa kukuhkan kembali ketika omset Anda naik gitu. Ini saat pendaftarannya. Berikutnya adalah siapa yang harus tadi, who. Nah, siapanya adalah tadi orang pribadi atau badan. Kita balik ke definisi yang di awal tadi. Jadi siapa saja kalau dia menjual barang atau menjual jasa kena pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar di atas selama 1 tahun buku. Ilustrasinya seperti tadi ya, Januari, Maret dan sebagainya tadi. Jadi ini bisa siapa aja. Gitu. Tidak mesti badan, orang pribadi pun bisa. Gitu. Ini PKP. Yang melakukan barang kena pajak atau yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Barang kena pajak itu apa? Ya banyak. Tadi kan hampir semua barang ya kena PPN kecuali yang disebutkan undang-undang. Karena itu kecuali. Ya contohnya kalau barang kena pajak, ya kita tinggal lihat dulu usaha Anda apa. Misalkan elektronik. Ya udah berarti TV, kulkas, AC dan sebagainya itu barang kena pajak gitu. Yang Anda jual itu semuanya barang kena pajak. Atau Anda bergerak di bidang jasa misalkan, jasa konsultasi gitu. Ya udah berarti mulai dari jasa pembuatan laporan, jasa konsultasi manajemen, jasa misalkan audit dan sebagainya, ya itu berarti jasa kena pajak semua. Oke, ini siapanya. Berikutnya adalah bagaimana caranya? How? Ini yang terakhir. Bagaimana caranya? Cara mendaftarkan diri atau cara mengukuhkan. Nah, di sini ada, sebelum kita ke syarat-syaratnya, kita baca dulu kewajiban setelah PKP. Karena ini penting. Ketika kita sudah jadi PKP, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya memungut PPN-nya, kemudian dan itu adalah harus dengan cara membuat faktur. Artinya, setiap kita menyerahkan barang, ketika menjual barang atau jasa, kita harus membuat faktur. Nanti akan kita bahas lagi tentang detail faktur ini, karena ada kode-kodenya, cara pembuatan, saat dibuat, dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah Anda harus bikin faktur dulu. Kemudian memungut 10% dari harga jual. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda jualnya 5 juta, ya berarti PPN-nya 500.000. Berarti pokoknya barang itu kita kalikan 10%. Kecuali kalau Anda usahanya ekspor. Ekspor itu PPN-nya 0%. Jadi lebih untung bagi Anda bagi yang ekspor. Tadi kelewat ya. Jadi kalau keuntungannya, kalau jadi PKP, kalau usaha Anda ekspor, itu akan sangat menguntungkan. Karena Anda bisa, istilahnya, pajak masukannya itu bisa Anda tarik kembali semua. Karena PPN ketika penjualan itu 0. Kemudian yang terakhir adalah Anda harus melaporkan SPT masa tiap bulan. Pembuatannya melalui aplikasi e-faktur atau yang
aplikasi yang di approve sama DJP. Jadi ini tiga hal ini yang wajib. Jadi Anda bikin faktur setiap penyerahan, Anda harus pungut PPN-nya 10%, kemudian Anda laporkan SPT masa. Hak Anda apa sebagai PKP? Ya tadi, bisa mengkreditkan, bisa lakukan restitusi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita baca syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya secara umum itu ada kurang lebih ada 4 di sini. Kemudian yang pertama adalah mengisi formulir. Tentu saja ada formulirnya, formulir pengukuhannya, kemudian ada syarat-syarat dokumennya. Pertama akte pendirian, kemudian NPWP dan KTP salah satu pengurus. Usahakan yang pengurus yang top leadernya ya, misalkan entah itu direktur atau yang pengambil keputusannya lah gitu. Kemudian fotokopi dokumen lain yang katakanlah ada surat izin, SIUP, SITU dan sebagainya yang menerangkan bahwa Anda usaha di situ. Jadi ini bisa berbeda-beda sih, tapi secara umum kurang lebih sama ini. Setiap KPP sama pasti. Kemudian syarat formalnya Anda juga harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Kalau kewajiban pajak Anda sudah beberapa tahun yang lalu ya, artinya Anda sudah punya NPWP beberapa tahun yang lalu. Artinya berarti Anda harus lapor SPT tahunan dulu dan juga pengurusnya. Jadi bukan hanya kalau ini badan ya, tapi kalau orang pribadi ya berarti Anda sendiri harus lapor SPT tahunan paling tidak 2 tahun terakhir. Atau kalau Anda baru membuat NPWP gitu di tahun ini ya, ini syarat ini nggak berlaku. Kemudian ada juga Anda tidak mempunyai utang pajak gitu. Anda tidak punya tunggakan pajak sebelumnya. Jadi kalau Anda mau dikukuhkan ya berarti ketika Anda punya utang pajak, katakanlah ada STP misalkan karena keterlambatan setor atau tidak lapor dan sebagainya, maka itu harus dilunasi dulu. Kecuali kalau Anda punya perjanjian untuk mengangsur. Itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk diterima pengukuhannya. Gitu. Tapi kurang lebih seperti ini syarat-syarat utama kalau Anda jadi PKP. Di luar itu ya biasanya ada syarat-syarat tambahan tergantung kondisi di KPP-nya ya. Gitu. Kemudian setelah ini dipenuhi, maka Anda akan istilahnya diverifikasi, didatangi apa benar tempatnya memang di sini, kegiatan usahanya ada dan sebagainya. Jadi kita cek kebenaran datanya ini. Setelah sudah selesai, dicek dan di-approve, maka Anda berhak menjadi PKP dan bulan berikutnya, maka Anda sudah wajib 3 hal tadi, buka faktur, kemudian pungut PPN dan juga lapor SPT masa PPN tiap bulan. Baik, kurang lebih itu untuk materi PKP. Semoga paling tidak ada pemahaman sedikit, ada sedikit penjelasan tentang PKP itu. Terima kasih dari saya atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.